Walaupun hak asuh anak sekarang jatuh ke tangan Inara yang kemarin ya maksudnya. Tetapi kan adikku sebagai orang tua yang bertanggung jawab juga punya hak yang sama juga. Maksudnya gini, pandangan orang itu adalah pandangan orang gitu. Pendapat orang loh. Nggak masalah, kita nggak bisa paksa orang untuk sepemahaman gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan dari Starla yang bikin Mbak Feby kayak, aduh nanya nih, gak bisa jawab gue gitu. Karena yang ini jangan di ini ya, ini nggak bagus, udah cuma gitu aja. Jadi dia tetap bisa jadi diri dia sendiri gitu loh. Halo, welcome back again di Perspektif bareng gue Bernadetta Ginting. Dan seperti biasa kita akan bahas hal yang seru-seru. Kali ini kita akan ngobrol bareng Mbak Feby Carol. Halo. Halo. Gimana kabarnya? Sehat. Terus baik-baik aja sih. Oke, jadi Zoners, Mbak Feby Carol ini adalah kakak dari Virgaunia. Berarti tante dari Starla dan adik-adik ya. Adik-adiknya. Rich Auntie. Rich Auntie. Kayak gitu. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Sekarang ini lagi sibuk persiapkan single solo. Oke. Kalau kemarin aku duet, sekarang aku coba keberuntungan untuk di solo. Di solo aku lagi siapin lagu. Aku ada 2 yang mau launching. Tadinya aku mau launching di bulan ini karena bertepatan dengan ulang tahun aku nih bulan ini ceritanya. Tanggal 14 enggak? 14 Februari Valentine. Oh beneran? Aku nggak asal nebak loh. Tadi, oh iya ya? Iya bener 14 Februari. Aku 14 Februari, tapi karena memang lagunya lagi kan diurus di platform digital semua, jadi belum rampung semua karena ada 2 lagu. Akhirnya kita memutuskan udah deh kayaknya daripada buru-buru terus bulan puasa juga, ya udah habis lebaran aja. Gitu. Oh gitu. Jadi tepat habis lebaran kayak seminggu atau 10 hari lebaran langsung. Genrenya apa nih? Beat pop tapi agak ngebeat gitu. Oke. Agak ya nantinya kan aku juga lagu yang kedua itu pokoknya musiknya beat dan agak-agak DJ. Jadi nanti aku di situ karena dulu aku vakum semenjak aku nikah, DJ-nya off. Sekarang berhubung aku udah sendiri lagi, jadi akhirnya aku memutuskan untuk bernyanyi dan ber-DJ lagi, pemirsa. Gitu. Ini lagunya tentang kesedihan atau tentang kebebasan? Yang pertama lagunya Aku Tergoda. Jadi setelah sekian lama Feby sendiri gitu kan, tidak menemukan siapapun gitu. Pada akhirnya, kok aku bisa ya tergoda lagi ya? Dengan yang lebih tua berondong nih. Oh aku gak suka yang tua ya, mohon maaf. Oh, berondong ya? Mohon maaf. Setara atau di bawah dikit boleh lah ya. Yang jelas aku suka yang bagus lah, yang dilihat enak lah ya. Kalau sakit mata kan gak enak kan. Apalagi kalau pasangan itu kan seumur hidup. Nah intinya gitu sih kan. sebenarnya yang cocok. Ya kalau dapet yang cakep, sedikit muda itu bonus. Siapa artis Indo yang mendekati tipe idealnya Mbak Feby? Aku sih dari dulu aku suka tahu Ruben Salomita gak sih? Ruben Salomita, aduh. Ruben ini. Elishima apa-apa gitu. Itulah pokoknya. Coba lihat ya gak sih? Ada. Jadi tuh kayak biasanya orang-orang kalau ditanya siapa artis ideal type gitu. Biasanya Nicholas Saputra. Enggak, aku nggak suka. Aku sukanya bukan dia. Coba yang mana sih? Pemain film ya? Aduh, aku nanti dibully ya sama fansnya Ruben ini. Ada main FTV juga gitu. Ya sedikit-sedikit Indo, pokoknya cakep deh. Good looking banget. Itu. Tipenya orang Indo apa agak bule-bulean kayaknya? Aku nggak suka terlalu bule. Kalau Indo oke. Oh, I know. Kan? Tapi aku lupa nama. Iya, suka main kan? FTV kan. Zaman-zaman kita masih SMP. Iya. Ya gitu kan, cerita-cerita apa sih? Yang biasanya anak cowok suka sama cewek, mungkin sopir angkot atau apa, cerita-cerita gitu kan. Ya oke. Selain sibuk mempersiapkan album, kesibukan apa lagi? Iya itu. Ada lagi sebenarnya lagu Virgon Kasih Aku, lagu 2 ya. Oh ini semua Mas Virgon yang bikin? Enggak, awalnya aku dikasih Virgon lagu, tapi berhubung dia juga yang satu tuh belum terlalu jadi semua. Terus aku pikir aku ditemuin lagi lagu. Jadi kalau Virgon tuh ngasih kan yang satu judulnya Bucin. Judulnya Bucin. Jadi lucu deh judul itu lucu. Apa sih sampai gadein sertifikat tanah kayak gitu kan. Liriknya. Terus baru sebulan kiloan aku udah habis 5 kilo. Aduh ngeri banget ya gitu. Satu lagi itu ada lagu dia yang dikasih ke aku. Judulnya itu Sebelum Aku tapi melo. Nah berhubung karakter suara aku kan beda ya. Agak ngebass gak sih? Iya. Jadi akhirnya kayaknya aku tuh pengen
yang perdana aku solo ini aku pengen dengan karakter aku dulu gitu loh. Jadi itu aku pengen yang ceria, kan aku ceria nih orangnya kan. Yang ngebeat, pokoknya yang seru-seru, yang bisa joget gitu kan. Karena kan berhubungan dengan nanti aku nge-DJ. Jadi of course lagunya itu genrenya yang beatnya juga agak lumayan kencang ya gitu. DJ gitu. Nah akhirnya aku pending, nanti abis lagu ini baru aku bawain lagu dari adikku Virgon. Jadi aku mau lagu aku sendiri dulu nih yang dari, dua ini ya. Iya, setelah Ramadan. Iya. Dan di situ juga aku punya sekarang lagi dalam tahap prepare ya, lagi pengurusan. Kebetulan nanti launching lagu, aku mau launching juga produk kecantikan aku nih. Oh borongan, karena menjelang Ramadan ya. Ceritanya gitu, ya. Ini aku lagi urus BPOM dan lain sebagainya, kayak gitu. Produknya udah sebagian ada dibuat gitu. Nah, ini lagi tunggu-tunggu, makanya sambil tunggu kalau aku launching sekarang kan kayaknya waktunya nggak pas. Karena aku mau launching lagu aku berikut produk aku dibarengin jadi sekaligus. lebih sabar persiapannya. Iya, jadi daripada buru-buru ya udahlah kita memutuskan untuk habis lebaran aja. Oke, tadi kan sempat mention soal DJ nih. Biasanya kan kalau konotasi DJ itu kan negatif ya, mungkin dunia malam, lalu mungkin juga berpakaian seksi, minum-minuman. Kalau dari Mbak Feby sendiri melihat DJ dan industrinya itu gimana? Kalau zaman dulu mungkin beberapa tahun yang lalu ya gitu, zaman itu memang kayaknya orang nilai DJ tuh kayak kehidupan malam, terus alkohol, terus pakai bajunya juga gimana. Buat zaman dulu, iya pasti dipandangnya sebelah mata. Tapi zaman sekarang itu udah tren ya. Jadi orang-orang juga udah kayak kayak kebutuhan juga. Jadi ngelihatnya udah nggak separah yang dulu. Jadi tergantung juga tergantung kita juga lingkungannya di mana, dan aku sih nggak peduli sih ya. Maksudnya gini, pandangan orang itu adalah pandangan orang gitu. Pendapat orang loh. Nggak masalah, kita nggak bisa paksa orang untuk sepemahaman gitu. Untuk ya biarin aja orang mau berpikir apa. Yang paling penting adalah kita jadi diri kita sendiri dan tidak merugikan orang lain. Itu. Aku selalu ngomong nggak usah pernah takut ya untuk jadi diri sendiri. Karena aku ini orang nggak butuh validasi. Aku nggak butuh untuk disukain sama siapapun. Aku nggak butuh. Aku nggak butuh. Aku nggak kenal kalian juga, kalian nggak suka sama aku nggak masalah. Dan aku kalau mau berbuat baik ya berbuat baik aja. Bukan karena aku harus bagaimana. Enggak. Dan kenapa aku suka nyaman dengan apa yang aku pakai? Banyak banget netizen ya. Kak Feb, ya ampun, dibelain ya aku nih. Jangan lihat orang dari casing, jangan. Aku bilang terima kasih. Tapi aku enjoy dengan apa yang aku mau pakai. Dengan apa yang aku nyaman gitu loh. Sering dapet itu komen negatif? Oh enggak, itu awal dulu kejadian ya? Itu. Iya. Kalau sekarang aku pakai apa aja mereka enggak malah baik, malah dukung. Baik banget. Ya mungkin karena aku juga kan yang lagi rame itu, aku juga kan nggak mau ikut-ikutan ya gitu. Jadi aku asik dengan diri aku sendiri. Gitu. Gimana cara aku berekspresi aja gitu, maksudnya aku mau enjoy gitu loh. Kenapa sih orang-orang tuh di luar sana hidup harus ketergantungan dari pandangan orang lain? Itu loh yang aku mau di sini tuh kasih tahu. Jadilah diri kalian sendiri. You are unique with the way you are. Ya, kalian unik dengan otentik diri kalian sendiri. Itu. Dan message-nya tadi bagus juga bahwa selama kita tidak merugikan dan kita lakukan baik gitu kan, ya namanya cibiran sebenarnya. Yang paling penting itu adalah attitude adab. Gimana kita menghargai, gimana kita di sekeliling kita bisa bawa diri, itu poinnya. Jaga diri ya. Dan kalau misalnya kita pakai pakaian gitu ya, kan nggak mungkin juga kita kalau mau pakai baju renang ya kan di kolam renang. Ya kita kalau pakai celana pendek ya kan menyesuaikan. Ya kalau di pantai ya sesuai lah. Kalau misalnya di rumah, ya ini aku akan aja di rumah, so what? Kalau aku mau pakai baju gantung atau aku mau pakai celana pendek, orang-orang juga udah nggak yang udah open minded ya. Orang-orang juga udah nggak terlalu yang gimana lah. Di media sosial juga orang kan banyak kayak yang juga gimana. Udah nggak seperti dulu. Kalau dulu itu kapan nih maksudnya? Kalau zaman dulu waktu aku masih ABG, kayaknya orang berpikiran ya kan dulu media sosial juga nggak yang gimana. DJ juga kehidupan biasa-biasa aja. Berjalannya waktu kan kita berkembang dari segi fashion, dari segi pergaulan, dari segi apa, knowledge dan lain sebagainya. Jadi itu pilihan lah. Gimana kalian, kalau kalian memilih untuk tertutup, monggo. Kalau kalian nyaman dengan terbuka tapi tidak mengganggu dan pada tempatnya, it's okay juga kan. Gitu. Iya, tergantung pembawaan diri benar sih. Yang paling penting tuh kita
ada value-nya, ada isinya, diajak ngomong ngerti, paham, dan menghargai. Punya adab, dan punya empati sama orang. Itu yang paling penting. Empati dan adab. Yes. As a woman memang harus punya prinsip itu sih. Iya. Gitu. Tapi selain nanti mau nge-DJ lagi, akhir-akhir ini aku lihat juga lagi sering konten ya. Oh iya, aku lagi kan kemarin kan aku sempet gemoy kemarin. Sukses diet nih. Berapa kilo turun? Berhasil banyak yang nanyain jadinya. Ya bagus sih kalau misalnya orang terinspirasi kok. Aku dari kemarin tuh terakhir 57, terus 57, 58, terus aku jadi berhasil 50. Aku berhasil nurunin berat badan aku 7 kilo. Gitu. Gue lebih. Oh langsung diet nih? Oh langsung diet? Gue susah banget diet. Gampang, ntar aku kasih tips. Kan, minum obat atau pola makan? Jangan. Aku nggak rekomen untuk yang kayak suntik ataupun minum apa. Aku lebih ke, memang kita harus maintain itu nggak cepet ya. Artinya butuh waktu. Kalau kita yang normal, kecuali kalau kamu mau suntik atau mau apa yang cepet. itu kan ada efek samping ya. Dan aku nggak rekomen. Aku diet itu normal tapi memang di bawah santai gitu. Mau coba? Boleh deh, tapi jangan cutting gula, gini. Caranya gini. Ada ya orang mau diet tapi nggak mau ini, nggak mau itu gitu. Aku tetap dietnya tuh nggak yang nyiksa gitu loh. Iya. Kan aku doyan makan nih. Pasti doyan makan lah. Ini mau promo obat diet nggak nih? Oh belum. Oh bener kan? Inspirasi juga. boleh. Besok boleh. Biasanya nggak ada success story kayak gitu kan, ditanya gimana sih resep dietnya akhirnya. Jadi lebih ke gini sih. Yang pertama biasa kita makan misalnya ya, let's say 1 piring 1 porsi lah ya. Nah ini sih aku sendiri ya. Kalian kalau mau coba silakan gitu. Nah aku makan tuh sekarang ini setengah porsi dari porsi biasanya aku. Oh iya. Itu yang pertama. Jadi kayak kita makan 1 porsi itu bisa buat 2 kali gitu let's say ya. Kita setengah porsi. Misalnya siang, aku nggak pernah makan pagi, jarang banget, jarang. Nggak ada asam lambung ya, aman? Enggak, maksudnya makan tuh kayak jam 1 gitu. Oh siang banget. Jam 12 paling cepet lah. Abis itu kalau aku makan jam 1, nanti makan lagi jam 7 gitu. Jangan di atas jam 8 ya. Karena kan aku tidur agak lumayan jam 12 ke atas ya. Jadi kalau udah jam 7, jam 8 udah stop makannya. Berarti kan 2 kali makan dalam 1 hari. Itu yang pertama makan. Mau makan apa aja sebenarnya nggak apa-apa. Jangan sampai nyiksa. Mau makan gorengan misalnya ada minyak atau lemak, dikit aja. Setengah asal aja. nyampe aja icip-icip di tenggorokan. Daripada nanti aduh jadi kepikiran. Orang yang semakin dia mau diet, aku nggak mau makan apa-apa, itu malah jadi nggak kurus-kurus. Bener nggak? Setuju. Karena dia terbebani. Semakin kita larang diri kita, jangan itu. Jangan. Malah itu jadi malah mau. dibeli, bener. Kemarin gue kan lagi coba mengurangi gula. Duh pengen banget kopi susu yang creamy, terus gue datang ke nggak apa-apa sebenarnya. Akhirnya gue beli, gue habisin. Nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak. Bisa nggak dari sekarang tuh diatur setengah aja. Sedikit. Setengah aja. Bisa porsinya biasa ini. Ya udah yang nyampe. Jadi kalaupun naik juga nggak yang merasa berdosa. Oh udah menyesal nih badan naik, nggak gitu. Jadi ini udah mulai pede. Itu makan. Konten. Oh masih ngomongin tips diet makan nih. Yang pertama setengah porsi. Yang kedua kurangin gula. Iya, jadi gula tuh bisa didapat dari buah. Madu boleh lah, tapi kalau misalnya yang apa-apa, kebetulan kan aku nggak suka manis ya. Jadi kalau manis banget malah puyeng, enak gitu loh. Jadi manis-manis jambu gitu. Manis tipis lah ya. Manis tipis aja. Jadi yang nggak usah yang terlalu, yang penting ada rasa. Olahraga apa? Baru ditambah olahraga. Olahraga sih nggak mesti yang ngoyo banget, tapi adalah buat kita maintain body kita kan. Apalagi perempuan kan semakin berumur udah memang bener. harus olahraga. Kencengin ini yang kurang kenceng kan. Biar nggak kendur. Oke, jadi dia udah mulai pede ngonten gitu karena tadi kan sempet diet. Tapi akhir-akhir ini juga ngonten sama ini ponakan-ponakan. Nah karena gini, aku udah berapa lama ya? Intinya sekarang ini aku tinggal sama adikku bareng, kita satu rumah sama Virgon. Ada anak-anak juga. Oh sekarang berarti ketiganya di satu rumah? Iya, jadi nggak sih sebenarnya gini. Tadinya kan ikut mamanya. Nah berhubung memang mamanya lagi ada permasalahan yang cukup rumit ya. Jadi adik aku mau ngurusin nih di sini nih. Kemarin ada pemberitaan. Ada surat panggilan dari Komnas Perlindungan Anak untuk adikku Virgon. Nah di situ aku mau meluruskan, ada berita kemarin dari dia, dari pihak sana. Dia bilang katanya adik aku tuh ngambil anak
seolah-olah tuh seperti ngambil paksa gitu loh. Nah, aku mau lurusin di sini. Gini, masing-masing punya hak yang sama. Pasti. Artinya sebagai orang tua kandung ya, dia punya hak walaupun hak asuh anak sekarang jatuh ke tangan Inara yang kemarin ya maksudnya. Tetapi kan adikku sebagai orang tua yang bertanggung jawab juga punya hak yang sama juga. Betul. Walaupun memang hak asuh anak jatuh ke tangan Inara. Tapi karena ada kasus ini, adikku lebih kepada mengamankan. Maksudnya untuk sementara waktu dia lihat situasinya seperti ini, pemberitaan seperti ini yang dugaan yang katanya dia itulah ya. Aku nggak mau cerita tentang itu terlalu jauh ya. Nah, artinya adik aku ngamanin sih. Jadi kemarin juga kan mereka dikasih ketemu. Oh, okay. Jadi ada pertemuan. Inara ketemu aku di rumah. Ada kita ketemu tegur sapa. Gimana tuh ketemu kemarin? Iya dia tegur dengan baik ya aku tegur juga dengan baik gitu. Walaupun memang kita nggak terlalu ngomong deep talk atau banyak, tapi kita masih bertegur sapa gitu. Terus yang kedua dia datang ke rumah aku nggak ada. Nah 4 hari yang lalu dia ketemu anak-anak dikasih izin sama adikku. Nah artinya kan adik aku di sini tidak melarang, tidak membatasi kamu ketemu anak-anak. Tetapi karena kasus ini kamu belum selesai, boleh dong adik aku ada hak yang sama dan melihat situasi yang tidak baik, mengamankan anak untuk sementara waktu. Naluri ayah lah ya. Iya kan, jadi maksud adik aku lagi begini, fokus aja kamu ke persoalan ini gitu loh. Nanti kalau situasinya udah reda atau udah membaik, kan bisa dibicarain secara baik-baik gitu loh. Maksudnya kalaupun memang dia nggak bisa bicara dengan baik, dia mau secara hukum gitu ya, dia mau hak asuh anak tetap di tangan dia gitu. Ya silakan aja lapor sebagai warga negara yang baik, nggak masalah lapor, tinggal lapor gitu kan. Kita korporatif kita datang. Nah kan kita juga bisa lapor juga hal yang sama. Apakah pantas? Ya kan. Untuk anak kan begitu. Betul. Untuk anak dengan kejadian seperti itu ya intinya gitu. Kalian bisa nilai sendiri. Nah jadi kenapa adik aku bertindak seperti itu? Mungkin kalian di luar sana akan melakukan hal yang sama. Kalau kalian mengalami hal seperti ini. Bener gak? Benar. Untuk pasti melindungi. untuk anak of course dong. Masa kalian akan, ya udah gak apa-apa. Gak mungkin lah. Adik aku ayah yang baik, ayah yang bertanggung jawab. Satu hal ya, bukan aku mau bagus-bagusan adik aku. Enggak, kalau yang gak bagus, aku gak bela. Aku orangnya saklek. Fair gitu lah. Gak ada, mau nyokap, mau siapa. Enggak, aku gak bisa ngeliat yang salah di luar jalur, enggak, aku keras gitu. Tapi in a good way ya gitu. Jadi adik aku sebagai seorang suami, dia boleh gagal jadi suami. Tapi satu hal aku bangga sama Virgon, dia dia ayah yang baik, dia nggak pernah gagal mendidik anak. Dia kasih yang terbaik untuk anak, bukan yang biasa ya. Apapun anak itu prioritas dan aku lihat sendiri. Sekarang ini dia punya waktu yang sangat banyak, quality time banget, dikit-dikit video call, dikit-dikit anak, dikit-dikit itu dia. Aku lihat hal yang aku nggak pernah lihat segininya gitu loh. Astaga, tapi aku bangga. Aku bangga. Sedikit-sedikit dia pulang. Sampai anaknya mau tidur aja nih, mau tidur. Dedi, sini. Jadi hampir setiap hari kalau dia nggak ada kayak job nyanyi atau manggung atau aktivitas yang apa, anaknya tidur sama dia tuh diklonin bahasa kita. Nanti kalau udah tidur, dedinya baru nonton di bawah, ya udah, yang penting tidur. Anaknya dua nih di sampingnya. Peluk-pelukan gitu ya. Gitu, coba bayangin. Oke, gimana aku sebagai onti. Ya kan, ontinya aduh gitu. Ya, jadi ya ada bangganya, ada gimananya. Cuman aku pikir ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi dia happy loh, dia ngejalaninnya itu dengan sukacita gitu loh. Kemana selalu anak itu dipikirin dan dibawa. Kayak dia kemarin lagi manggung di Gorontalo, anaknya terus diajak ke pantai juga, dia diving. Yang nomor 2 itu. Yang nomor 2, emang dia tuh lebih anak sayangan lah yang nomor 2. Baru ulang tahun. Ulang tahun juga dikasih Harley custom, mini Harley custom persis
warna model sama, tapi custom, tapi dibikin listrik karena kan anak kecil, 7 tahun yang ulang tahun yang ke-7. Seru banget. Jadi dibikin nanti mungkin kalau misalnya lagi lagi libur atau lagi hari bisa main weekend bareng, motor-motor bareng, lucu-lucuan. Nah dia bilang kenapa? Enggak, dia pengen kasih surprise aja gitu. Oh siapa yang minta atau siapa yang punya ide? Ternyata Virgon sendiri. Inisiatif dari dia. Emang dia suka motor. Iya, waktu itu mama sempat datang cerita katanya Virgon suka banget ya sama nanti anak yang ketiga nih kalau ulang tahun dikasih motor Harley juga. Tapi kan motor yang satu lagi kan warnanya modelnya beda nih. Jadi yang anak yang ulang tahun kemarin yang kedua itu dikasih motor yang Harley yang satu modelnya yang kayak yang warna yang satunya. Nanti yang nomor 3 karena Virgon punya 2 Harley, yang satunya lagi yang nomor 3 mirip Harley yang satunya lagi gitu. BTW kemarin aku baru ulang tahun nih, mungkin bisa titip pesen ya ke Mas Virgon. Lucu ya? Mungkin saya Harley beneran ya. Kita mobil lah ya. Kita mobil ya. Oke, Mbak Feby kan sebenarnya belakang berapa ya? Sudah hampir 1 tahun ya, lebih 1 tahun kan kasus ini kan dari Juli kalau yang mana nih yang ini? Yang ibunya. Yang baru-baru ini? Iya. Enggak dong, ini kan baru. Iya, tercuatnya kan baru-baru ini gitu kan. Nah, itu kan banyak sekali rumor yang mengatakan bahwa diamankan, Mas Virgon mengamankan anak-anak karena mungkin ibunya kasar, lalu juga ada insiden CCTV itu yang memang masih dalam proses pembuktian. Kalau dari kacamata Mbak Feby sendiri sebenarnya terkait dengan banyak kasus itu gimana? Gini loh, permasalahan yang lama aku nggak mau kebawa-bawa lagi ya. Aku udah nggak mau ikut-ikutan, aku nggak mau tahu dan aku nggak mau ikut-ikutan untuk permasalahan dia. Tapi kalau ngebahas anak, karena anak itu kan keponakan aku juga ya. Iyalah. Kan nggak ada sangkut pautnya gitu loh, maksudnya sama aku, sama deket juga mama. kan? Iya, deket. Jadi kalau permasalahan dia, aku nggak mau bahas permasalahan dia. Cuma di sini aku shock ya sebagai kita pernah deket gitu ya. Ya aku prihatin lah akan kasusnya. Aku kasihan juga, kaget ya kok bisa sampai begininya gitu loh. Tapi ya udah, aku doain aja masalahnya dia cepat selesai. Yang penting gimana aku tuh bisa bisa menjaga mentalnya anak-anak gitu, bisa menjaga kondisi anak-anak dalam keadaan yang nggak terganggu. Itu sih lebih ke aku tuh ngajak main terus. Nge-mall ya aku dan aku ngomong juga nggak pernah yang berat-berat sama yang anak pertama gitu ya. Lebih ke kayak pendekatan Starla, are you okay? How you feel? Everything is good, darling? Ya, auntie gitu. Oke. Kamu apa? Kamu udah terjun payung? Terjun payung? Iya, kan emang kemarin kita terjun payung. Oh, keren banget. Tapi yang ini loh, yang apa sih yang di puncak itu loh. Oh, iya. Aku yang kayak TNI. Kamu kalah berarti sama Starla. Kamu kalah. Enggak, saya takut saya. Terus kita mau kuda. Berkuda, oke. Kita kuda. Sporty ya anaknya ya. Aku jago. Itu yang kemarin ramai. Iya, aku jago. Kita main kuda ya, Starla. Oke, kata dia. Aku jago, kata dia. Really? Aku jago. Oh, ya udah, kita main. Terus dia juga pinter panah-panahan. Dia bisa pinter gambar. Jadi atlet apa besarnya? Pinter gambar dia. Oke, seni dan atlet. Anime. Nah, itu. Ya itulah ya. Itu dia belakangan tuh aku gambar lucu. Terus coba aku gambar seadanya gitu. Kok kayaknya jujur sih, emang kalau jujur. Kok bagusan gambar Starla sama aku ya? Gimana sih? Tantanya gambar ini gunung. Dia memang kursus. Kan maksudnya kelihatan ya? Kan nurunin Virgon. Nurunin Dedinya kan seniman cukup banget, gambar, cukup jago gambar ya. Karena waktu kuliah kan ngambil desain grafis dan memang suka gambar. Bikin lagu, musik, udahlah itu alirannya dia lah. Anaknya nurun, gambar. Oke. Ada nggak sih mungkin selama kasus ini bergulir ada pertanyaan-pertanyaan dari Starla yang bikin Mbak Feby kayak, aduh, nanya nih, gak bisa jawab gue gitu? Enggak sih. Jadi aku sangat hati-hati, nggak akan pernah mau aku ngebahas yang wah nih kayaknya memulai dan memicu apa enggak. Jadi lebih ke kamu kan pinter gambar, aku challenge. Apa nanti? Kamu make upin aku ya? Oke, kata dia. Dia kan gitu kan. Kalau ini matanya suka ekspresinya gitu. Bisa. Nanti kita make upan ya. Oke.
tapi yang rapi. Aku jangan dibikin kayak orang stres, aku dibikin kayak badut nih, aku gitu kan. Enggak, jadi akhirnya tuh dia tuh kayak nyaman gitu loh sama aku. Pendekatannya dengan bermain. Dan aku nggak yang ini nggak boleh ya, jangan gini ya, jangan gitu. Paling Carla, yang ini jangan gini ya, ini nggak bagus. Udah cuma gitu aja. Jadi dia tetap bisa jadi diri dia sendiri gitu loh. Berarti sehari-hari ketiga anak dari Mas Virgon ini di bawah pengasuhan Mbak Feby atau bareng sama opungnya? Di rumah kan ada yang ngurusin masing-masing. Kalau Starla udah mandiri ya. Kalau yang usia berapa Starla? Starla Mei ini 11. Oh 11, preteen ya? Iya. Kalau yang kecil-kecil itu masing-masing anak itu punya pengurus, masing-masing satu-satu, maksudnya sendiri-sendiri. Makan juga ada yang urus, sekolah ada yang nganter. Tugas aku adalah aku tuh kayak ngawasin dan lebih ke apa ya? Aku lihat make sure kalau mereka tuh semuanya baik-baik aja gitu. Terus ngajak main gitu loh. Ya udah ngeliatin kenapa itu dia, ya lebih ke gitu aja sih. Lebih ke ngawasin aja. Tapi jaga-jagain. Seterbuka apa dia dengan perasaannya ke Mbak Feby? Karena walaupun mungkin kita menganggap kadang tuh kan dia masih kecil, dia nggak tahu nih permasalahan orang dewasa. Tapi ternyata ketika dia mungkin sudah beranjak besar, kita nggak sadar, ternyata dia memantau, menyimpan, akhirnya mungkin berdampak ke psikologis gitu. Nah, keterbukaan itu gini loh, aku dan Virgon tidak pernah mendokteri ataupun bercerita seolah-olah tentang mamanya yang nggak baik. Kita nggak pernah. Tetap itu your mom, kamu mesti hormatin. Itu tetap. Dan kamu mesti sayang sama dia, sama karena itu orang tua kamu yang lahirin kamu. Dan aku pun, kalaupun aku mengalami hal yang sama, aku pun nggak suka kalau anak aku terlalu banyak dicampurin, gini aku nggak suka gitu. Jadi apa yang udah terbentuk dan apa ya, rutinitas, cara mendidik, apa yang udah diterapin sama ibunya, kita nggak ubah. Banyak orang di luar sana netizen, Kak Feby, ubah dong penampilan Starla ini itu. Iya, aku sering baca komen tuh, mungkin lebih ayo dong lebih modis, gitu. gitu-gitu. Nah, bukannya aku nggak bisa, tapi itu bentuk aku menghargai orang tuanya. Jadi apa yang udah diterapkan, apa yang udah pola asuhnya kayak gimana, aku nggak mau. Karena aku ini bukan orang tua yang lahirin, aku cuma ontinya aja. Paling kalau misalnya cuma sedikit-sedikit lucu, fine. Tapi yang di luar itu aku nggak mau ubah. Karena aku pun kalau anak aku diubah sama anti atau siapanya, aku nggak suka. Jadi aku tetap menghargai waktunya dia begini, tetap seperti ibunya yang udah diterapin sehari-hari. Kita tidak ubah. Ada ini nggak sih ngebatasi nonton TV, sosmed? Karena kan sekarang masif banget itu kan? Iya, kalau itu iya, karena kan nggak bagus juga kalau terlalu kalau mamanya kan nggak boleh terlalu lama gitu ya. Jadi ada kayak misalnya 1 jam, nanti udah dulu gitu. Mungkin dalam sehari cuma 2 kali lihat atau setengah jam. Dibatesin ya, dan ada pendampingan gitu. Ada pendampingan juga. Pokoknya dia nggak sengaja mungkin kebaca. Enggak, untuk hal-hal yang kayak gitu lebih ngejaga sih. Maksudnya gini loh, anak-anak kan memang anak-anak yang belum waktunya untuk mengerti. Yes. Jadi tugas aku di sini, aku hanya mengajak dia bermain, bikin dia happy, dan permasalahan yang ada itu bukan kapasitas aku untuk aku ngomong ataupun buka omongan ke Starla. Itu tugas maminya sama dedinya. Jadi aku nggak mau. Aku harus tahu di mana batasan-batasan aku. Aku nggak mau ikut campur. Karena aku pun nggak suka dicampur-campurin sama siapapun. Jadi yang ini aku sebagai onti ini fine. Ini nggak masalah, ini bukan hal yang berat atau apa. Aku tetap hargain itu, ini cara mendidik ibunya dan lain sebagainya. Berarti Mas Virgon santai nih dengan ada upaya untuk, kalau nggak salah aku kemarin baca Mas Virgon mau mengambil hak asuh ya? Ya kan gini, ya namanya orang tua mungkin masing-masing pengen anaknya yang terbaik gitu. Apa ya, yang ibunya pengen tetap ikut ibunya, itu dari
dari sisi ibunya. Mungkin adik aku juga punya pemikiran yang lain kan, yang mungkin aduh aku khawatir nih anak aku bla 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 segala macam. Jadi ada baiknya mungkin aku mau ambil anak aku ya kan kayak gitu-gitu. Ya silakan aja, sah-sah aja sih, nggak masalah. Kalau dia juga mau tempuh jalur hukum, ya silakan. Kan kita juga menanggapi dengan baik gitu. Kita kan juga kalau dia nanti gimana, ya kan kita juga bisa lapor. Dia lapor, kita bisa lapor. Dia pakai lawyer, kita bisa pakai lawyer. Dia begini, kita juga bisa begitu. Kan kita punya hak yang sama ya. Negara ini juga negara demokrasi ya. Nah, semua punya jadi, hak dan kesempatan yang sama. Jangan hidup itu udah pusing, udah ribet, jadi nggak usah terlalu dibikin drama begini begitu, santai aja sih gitu. Maksudnya jangan terlalu, menurut aku ya, jangan kebanyakan terlalu ngomong loh. Jadi akhirnya kesana kesini pusing sendiri. Dipotong, dipenggal, dipelintir, beda lagi jadinya message-nya. Apalagi kasus ini sangat-sangat nggak bagus ya untuk konsumsi publik. Jadi aku sih lebih menjaga kenapa aku di sini membatasi apa yang aku harus bisa bahas gitu ya. Karena untuk menjaga jejak digital, untuk kepentingan, bentuk aku menghargai adikku dan keponakan aku, gitu loh. Iya gitu. benar, jejak digital mungkin sekarang dia nggak lihat, tapi nanti ketika dewasa udah mahir pakai internet. Jadi alangkah baiknya nggak usah terlalu banyak cacicu ya gitu. Tanggapi aja hal-hal gimana, karena kan ini nggak bagus ya, sekali lagi gitu. Jadi aku menghindari yang bersifat itu nanti bikin gimana gitu loh ke depannya. Pernah ada nggak sih pertemuan mungkin dari keluarga Mas Virgon dengan keluarga Mbak Inara supaya memang walaupun ini ada masalah tidak berdampak ke anak-anak seperti mediasi atau musyawarah gitu? Wah. Karena ini lagi benang kusut ya, mungkin prosesnya biar dia fokus dulu sama permasalahan yang ada ya, gitu. Karena itu aja udah nyita waktu ya, udah segala macem, pastinya capek banget deh, rumit, udah pasti deh, aku ngebayangin aja, pusing. Walaupun itu tidak berdampak langsung sebenarnya ke keluarga, tapi tetap ada aja ya. Tetap ada aja, jadi baiknya sih, ya udah nanti kita bicarain, udah fokus aja dulu deh sama yang lagi heboh ini. Masih tetap, beritanya itu dan itu fokus aja dulu. Pokoknya intinya anak-anak dalam keadaan baik-baik aja, sehat, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Lebih ceria. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirin. Artinya anak-anak bersama adik aku itu kan papanya kan pasti pengen yang terbaik untuk anaknya. Jadi don't worry, ibaratnya gitu. Anak-anak baik. Kalau misalnya nanti mau diselesaikan secara baik-baik gitu ya. Ya monggo. Dari pihak adik aku dan dari pihak aku menanggapi dengan baik. Yuk, kalau mau dengan cara baik, ayo. Tapi kalau memang kamu maunya dengan cara seperti itu, ya ayo juga, gitu. Sebagai tante, gitu kan, punya keponakan perempuan, gitu kan. Apa yang Mbak Feby ingin wariskan nilai-nilai value sebagai perempuan gitu kepada Starla yang masih beranjak dewasa ini? Gini, kayak contoh ya. Orang banyak di luar sana kan Starla tetap istiqomah ya dengan hijabnya gitu. Selama itu bagus dan memang itu untuk kebaikan, walaupun orang bilang apa atau gimana gitu, ya udah kamu tetap pakai itu gitu. Karena memang dari awal kan kamu udah diajarin itu kan hal baik ya. Kalau hal baik kita harus apresiasi ya. Jadi ya tetap dengan Starla yang seperti ini gitu. Cuma lebih ke belajar untuk jadi perempuan yang nanti ke depannya tuh berhasil, independent woman, banyak kebisaannya, terus lebih ke nilai-nilai yang kayak gitu sih, lebih ke nilai-nilai yang independent kayak gitu. woman, bekerja keras, kuat mental gitu kan. Emang banyak yang ini ngekritik style Starla tuh gimana sih? Enggak sih, banyak yang kasih masukan aja. Tiba-tiba banyak yang jadi fashion. Ubah gitu kan. Ubah, aku nggak mau ubah orang. Tapi namanya juga remaja, nanti dia akan menemukan style-nya sendiri. Iya. Ya paling, maksudnya, kok nggak kayak, penampilannya nggak kayak anak artis-artis yang lain, bla 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 bla. Ya mungkin gini sih ya, mungkin aku berpikiran gini aja kali. Mungkin nggak pengen dulu terlalu didandanin mungkin ya. Ini penilaian aku ya, mungkin cara mendidik ibunya mungkin anaknya biasa-biasa aja supaya fokus sama
pendidikan mungkin seperti itu kali ya. Terus kan diajarin nggak terlalu yang mungkin dulunya kan syar'i kayak gitu-gitu, jadi bajunya nggak yang terlalu ketat-ketat mungkin gitu. Jadi nggak apa-apa sih menurut aku ya. Yang penting anaknya tuh berprestasi dan bisa. Itu aku bangga loh punya ponakan di usia dia yang baru mau 11 ya. Tapi kayak 15 tahun gitu loh, kayak 5 tahun lebih tua. Artinya gini, jarang anak umur segitu bisa diajak bicara yang nyampe dengan obrolan 5 tahun ke atas gitu. Dan karena memang dia juga dari kecil itu udah bagus sih kalau untuk pembelajaran ya, karena sekolahnya juga kan sekolah bagus ya. Jadi Englishnya juga bagus banget kan. Ya karena kan tiap hari ngobrol sama gurunya kan bahasa Inggris gitu. Terus les-lesnya juga les-les yang biola, yang ini, yang itu, yang kuda, yang apa, yang kayak gitu-gitu kan. Jadi memang anak ini cepet nanggep juga gitu. Diajarin apa juga ini. Intinya sih aku yakin sih kalau Setara nanti besarnya pasti jadi sesuatu yang apa gitu. Sukses lah. Sukses, tapi sukses yang maksudnya dengan pilihannya, dengan jalannya dia, aku sih interest ke nyanyi juga gak mungkin? Nah kemarin aku bilang gini, kamu kenapa sih? Dia kalau ngeliat kamera, kalau ngeliat banyak orang gitu ya, dia nggak nyaman. Introvert? Sebenarnya atau mungkin dia bilang merasa introvert juga enggak. ada tekanan. Tapi mungkin memang belum nyaman lah ya. Nah aku bilang, dia nyanyi gitu. Aku bilang, itu suaranya bagus. Kita nanti bikin konten nyanyi yuk. Cover gitu. lagu gitu di sosmed. Pertama dia gitu, terus tadi aku nyanyi, kenapa nggak dikamerain? Oh, kamu siap? Oke, besok kita nyanyi gitu. Tapi ini belum nih, belum. Ayo kita buktikan sama Dedi. Kalau bukan Dedi doang, kita jangan kalah. Aku bercanda nih, kita jangan kalah sama Dedi ya. Jangan kalah, kita besok nyanyi. Beda ya kalau keluarga musisi, ambi nyanyi. Iya. Nanti aku nyanyi pokoknya. Entah sedikit-sedikit sama Starla. Aku nanti lucu-lucuan, seru-seruan. Kalau Starla mungkin nggak pernah menanyakan hal-hal aneh. Biasanya anak yang lebih kecil kan umur-umur gitu kan polos ya. Kenapa Mami sama Dedi kok nggak mungkin tinggal bareng atau apa? Itu pernah ada pertanyaan gitu nggak? Itu biarin aja Dedinya yang jawab. Aku nggak mau jawab. Tapi sempat ada nyeletuk gitu ya? Ya nggak tahu Dedinya ngejelasinnya apa. Aku nggak, pokoknya yang kayak gitu-gitu aku nggak mau. Nggak denger gitu. Bukan nggak denger. Oh ya udah. Kalau aku lagi sibuk dengan handphone ya aku. Kalau aku ngelirik, tapi kuping mendengar. Cuma pura-pura nggak tahu aja. Oh ini anak dewasa juga. Aduh ngomong apa ya? Udah senyum aja. Oke. Itu sih intinya gitu. Tapi beberapa kali itu kan Mama, Opung ya, panggilannya, dia sempat dari satu podcast ke podcast lainnya membela cucu-cucunya lah kayak gitu kan. Nah gitu. Ada sempat ini nggak sih dari Mas Virgon kayak udah mah? Ya menurut aku sih gini, ya mungkin orang kan pembawaan dirinya beda-beda ya, dan tingkat emosional orang juga beda-beda ya. Mungkin aku tuh kalau istilahnya sumbu aku tuh panjang, jadi aku diem. Tapi kalau sekali meledak baru dar gitu. Jadi aku lebih yang nggak terlalu gampang ke pancing gitu. Kayak nyokap ya terlalu berapi-api kan. Jadi aku bilang jangan terlalu gimana lah. Aku yang tegar. Boleh ngomong ini itu, cuma maksudnya jangan terlalu yang gimana lah. Karena nanti ya itu tadi jejak digital ya. Ya maksudnya terlalu tajam jangan lah. Aku udah bilang gitu. Please lah jangan ya. Aku udah bilang gitu. Nggak enak juga kan. Ya sih dibilang ya abisnya begini. Ya maksudnya ke depannya ya sedang-sedang aja lah. Jangan terlalu gimana. Kan nggak enak juga ya. Gitu. Berada ya, di dengan yang gitu. Biasalah. Kalau aku tegur kan suka gitu, tapi ya didengerin sih. Yang mudah-mudahan aja. Opung dengan Mas Virgon sama Mbak Feby lebih cepat luluh ke siapa? Kalau seandainya anak ibu kan pasti ada gampang luluh ke satu anak gitu. Oh ya, kalau Virgon tuh anak kesayangan. Tahu sendiri. Dibeda-bedain nggak dulu? Kayaknya aku anak ini kali ya. Anak pungut kali ya, anak tiri. Enggak sih, misalnya lebih ke Virgon sih. Kalau aku kan dari kecil terlalu mandiri ya. Ini sebenarnya aku tuh jiwanya tomboy gitu. Kadang-kadang kelihatannya feminin padahal mah jiwanya setengah laki. Aku suka cuek banget, aku peduli gitu. Nyentrik lagi. Nyentrik. Aku orangnya udah cuek aja.
Kalau aku mau ngapain ya udah bodo amat lah, aku nggak peduli. Gitu. Tak sayangan Mas Virgon ini ya. Mas Virgon tuh lebih yang dimanja, lebih yang digimanain. Harusnya bukan Mas Virgon ya, Bang Virgon ya. Ya, Bang Virgon kan, iya. Medan kan ya. Gitu. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini mungkin ada pesan untuk ponakan-ponakan, Rich Onti, dan juga harapan mungkin dengan adanya kasus yang ada babak baru terus nih. Ya. Kemarin sudah agak reda, muncul lagi. Untuk keponakan-keponakan aku ya, terutama Starla yang udah besar. Kemarin aku bilang kan sama dia, doain Onti ya, Onti mau launching produk. Nanti kalau misalnya Tuhan kasih rezekinya bagus, nanti kita lihat salju ya, kita jalan-jalan ke luar negeri ya. Terus nanti kita belanja ya. Intinya aku minta dukungan dan doa gitu ya. Ya mudah-mudahan tahun 2026 ini bisa dalam karir, dalam rezeki ataupun usaha lebih baik lagi, lebih bagus. Sekarang kan niat aku juga baik ya. Aku pengen untuk banyak orang di sekeliling aku juga yang kurang beruntung gitu. Kalau misalnya pun nanti aku ada lebih gitu, aku ada niat gitu ya. Kayak dari produk-produk kecantikan aku udah niat 10% dari profit, dari keuntungan aku akan kasih untuk Tuhan dan untuk orang-orang di sekitar aku yang memang perlu dan wajib dibantu. Oh, nice. Dari 10% dan itu sampai aku berjalannya semua produk dan penjualan, nggak berhenti. Bahkan kalau bisa lebih, Tuhan kasih aku rezeki lebih supaya aku bisa bermanfaat untuk orang di sekeliling aku. Itu niat tujuan aku punya purpose dalam hidup aku. Selama aku masih hidup, semoga aku bisa mewariskan sesuatu untuk anak-anak aku nantinya. Dari produk mungkin ke orang tua aku dan untuk orang-orang di sekeliling aku. Dan satu hal yang terakhir, kalau Tuhan mengizinkan, aku ingin sekali pengen punya yayasan nantinya. Semoga semua ini jalan awal yang baik gitu. Doain aja ya pemirsa semuanya. Oke Zoners, doain gitu. Panggil Oke Zoners, dukung aku gitu. Ya kan? Makanya jangan orang dari casing ya kan. Harus kenal langsung. Sini saya kenal dekat sini. Oke, semoga apa yang ditabur itu bisa dinuai. Terima kasih Mbak Feby. Sama-sama. Carol. Seceria ini kan? Seceria ini. Salam buat Starla. Tapi kalau marah, seserem ini juga. Jangan usik-usik aku gitu kan. Ya intinya itu aja ya. Aku doain semuanya semoga selesai dengan baik. Amin. Oke, thank you juga buat Oke Zoners yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Tonton terus Perspektif setiap Sabtu jam 6 sore. Bye-bye. Dadah.